new normal hari ini adalah yang dimaksudkan oleh dari dunia ini merubah sikap yang lebih ajak, yang lebih solid, yang lebih baru, agar mengikuti protokol-protokol yang sekarang untuk kesehatan. Nah, kemudian di bandara-bandara sekitar itu kemudian diterapkan scan barang. Ya. Itu kan semenjak kejadian itu. Jadi kalau kita masuk ke mall, ke hotel, kita harus di-scan barang kita. Masuk ke bandara, ada new normal. Ya, itu. Iya. Nah, normalnya ada new normal, ada di bawah normal, ada di atas normal. Misalkan di bawah normal adalah sekarang kita pendidikan lewat via aplikasi Zoom, lewat dunia digital, kan belum pernah ada. Nah, kalau di bawah normalnya kita mengalami semacam edukasi baru, yaitu kayak misalkan kalau mau kemarin tuh halal bihalal bertemu kita lewat aplikasi kan, lewat WA, video call, itu kan baru, belum ada yang kayak gitu. Berarti kan datang ke rumah keluarga, silaturahmi, sekarang nggak bisa, kita harus salaman, harus jarak jauh. Itu di bawah normal kan? Iya. Belum pernah. Kalau normalnya itu tetap ada yang normal, di bawah normal, di atas normal. Nah, kalau normalnya itu misalkan rumah sakit tetap buka, normal itu. Kita masih bisa, kalau ada masalah kita masih bisa mengadu ke polisi, masih dibuka, normal itu. Kalau di atas normal ya ini, cuci tangan, kemudian pakai masker, itu kan di atas normal kan. Belum pernah ada seluruh dunia pakai masker bersama-sama, belum pernah pakai hand sanitizer bareng-bareng sama-sama. Itu di atas normal, positif juga itu. Nah, ini harus dijadikan semacam bahwa dunia ini, bumi ini dinamis gitu tuh. Dulu pernah terjadi tahun 1918, ada namanya flu Spanish, wabah flu Spanyol, itu 2 tahun baru hilang. Terus merenggut 50 juta orang. Jadi bagaimana 2 tahun pada waktu itu teknologi belum secanggih ini, warga dunia melakukan semacam karantina wilayah, itu udah ada di rumah gitu, di rumah-rumah. Oh, kita juga pernah dikasih tahu sama hadis Nabi, misalkan di hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan taun, ketika ada wabah penyakit taun disebutnya, itu lebih baik kita tidak boleh masuk ke wilayah itu. Ketika kita ada di wilayah itu, lebih baik nggak usah kemana-mana, diam aja. Itu Nabi udah memprediksi bahwa ada semacam wabah, pasti ada wabah itu, virus itu 1400 tahun yang lalu Nabi udah memprediksi itu, dan itu hadis ucapan yang pasti akan terjadi. Dan itu diucapin sama Nabi nggak pernah berbohong. Taun disebutnya, dan kita nggak boleh keluar dari wilayah itu. Jadi kan sebenarnya penerapan karantina ini sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan apa yang diucapkan nama Nabi Muhammad, bahwa suatu waktu ada wabah, kita nggak boleh keluar dari wilayah itu. Kalau ada yang merasa ingin keluar, ya itu hukum alam, kita akan kena, itu aja. Kalau kita bicara pandemi, dan untungnya apa, sial dan untungnya juga kita ada di era sekarang, era dimana kita ada di sini gitu, era di pandemi. Dan dulu 100 tahun yang lalu, zaman Soekarno masih usia 18 tahun itu, sebelum mau ke Bandung, ya era Soekarno itu, era Hatta lagi melakukan pendidikan di kotanya masing-masing. Ya, kita sekarang di era generasi kita 100 tahun, kita ada di pandemi, di era-era kita ada di sini gitu tuh, merasakan gitu gejolaknya tuh, bagaimana ekonomi hancur lebur kayak gitu. Gue sorry nih ngomong di politik, ke sepak bola, ke hadis aja. Nggak apa-apa, kita bebas Kang. Di sini forumnya memang forum diskusinya liar Kang. Oh, liar. Iya, karena kan di alam bebas Kang posisinya ya. Sip. Silakan Kang Laning, dilanjut lagi diskusinya biar lebih hangat. Dari rekan-rekan dulu biar tidak ngantuk anjir. Silakan Pak Gugun, barangkali tentang eksistensi dunia kewirausahaannya gitu kan. Menarik tuh, menarik. Ya paling berdampak sangat mungkin, karena ya
harga ayam pun turun, maksudnya berdampak sekali lah untuk usaha saya di bidang peternakan. COVID-19 Ya. ini. Nah, itu. Berarti kegelisahannya itu Kang dari Pertanian. dari ya pertanian. Luar biasa. Itu cara menyetabilkannya seperti apa mungkinnya Kang Gun gitu. itu kita iya, Kaget. Ngomong pertanian. kita bebas Kang, di sini bebas lah. Jadi tidak di wengku ya muncul masalah tegang beneran. Bebas dia mah. Karena MDC ini disokong oleh individu-individu yang jelas sangat berbeda dan ya. berseberangan gitu Kang. Asli dari mulai peternak ayam ada, Orang sinema ada ya. orang sinemat ada gitu. Pendidikan Terus ada. dari pendidikan ada gitu. Penjaga sekolah ada. Penjaga sekolah, pemalasan pun ada Kang gitu. Pasukan udang berang tuh ada. Seperti itu. Padahal Kang, pasukan hudang berang teh jadi garda terdepan menurut saya pribadi mah. Dibalik kan medis, TNI, Polri kan ya garda terdepan untuk pencegahan Covid ini ada kaum rebahan gitu yang udah bener-bener stay at home dari dulu gitu loh. Kalau menurut saya pribadi gitu Kang. Tidak mengganggu keriuhan ya, kericuhan jadi dia nggak mengganggu ya. Nah itu bahkan Hanya sampai dia jadi gejala. punya followers banyak sekarang gitu. Jadi didukung. Betul. Terdepan jadi kaum rebahan. Oke, jadi kembali lagi ke keresahan Kang Gugun gitu, Sebagai Kang. warga sekitar ya. Ya. Sebagai warga sekitar, pengusaha, Warga sekitar, Nah, gitu. pengusaha ayam potong. lebih spesifik Kang pertanyaannya. Jadi bagaimana cara menyetabilkan mereka yang kaum petani mungkin atau kaum peternak ya, gitu Kang. Dalam era yang sekarang akan kita hadapi itu new normal ya. Ya sebenarnya ini semua juga terjadi terhadap beberapa sektor ya, kesiapan gitu. Bukan hanya kesiapan secara lahiriah, tapi secara psikologi juga sangat terganggu. Yang tadinya mendapatkan untung, tiba-tiba dia menjadi turun drastis. Nah, makanya tadi gitu kita harus mengikuti dinamis dan mengikuti segala arahan itu penting juga, mengikuti segala acuan untung ruginya seperti apa. Sekarang rupiah karena ada di level 13.800 sekian, itu cukup bagus sebenarnya. Kan kemarin kita ada di level 14.000 di atas, agak sedikit kuat kita di rupiah. Nah, saya kurang belum begitu memahami struktur ekonomi yang ada di daerah Raja Galuh kan. Aku kurang mengikuti itu, tapi untuk sebagai saran adalah mempersiapkan diri ini sebenarnya kita belum bisa maksimal karena ini datang secara tiba-tiba mendadak. Dan makanya saya tadi bilang warga-warga desa yang ada di daerah Raja Galuh Singawada yang saya ikuti, mereka seperti semacam kehilangan bukan semangat sebenarnya, tapi apa yang harus dilakukan karena mata pencariannya hanya ada di situ. Apa yang harus dilakukan oleh kami, karena kan kemudian ada dapat bansos ya, dapat bansos nggak? Dapat kan? Nah, itu kan salah satu semacam solusi terdepan mungkin bagi kawan-kawan yang bekerja di lingkungan